Bagas pulang ke desa kelahirannya, Desa Kemuning, setelah bertahun-tahun tinggal di kota. Desa itu terpencil dan tak terurus, tampak sunyi dengan bangunan-bangunan tua yang berdiri lelah di sepanjang jalan berdebu. Dia terpaksa pulang karena kematian mendadak ayahnya, Pak Rahmat, yang disebut-sebut sebagai orang sakti di desa. Pak Rahmat jatuh sakit secara tiba-tiba, dan tak ada yang mampu menolongnya. Sesampainya di rumah tua keluarganya yang sudah lapuk dimakan usia, Bagas merasakan aura aneh di sekitar rumah. Hawa dingin merayap, dan di halaman rumah tampak pohon beringin besar yang tampak lebih menyeramkan dari yang ia ingat. Malam pertama, Bagas mengalami mimpi buruk tentang sosok pocong yang mengikutinya. Pocong itu tampak marah, matanya kosong dengan kulit wajah yang mulai membusuk. Mimpi itu terasa sangat nyata hingga membuat Bagas terbangun dalam keadaan keringat dingin. Keesokan harinya, Bagas berkunjung ke rumah tetangganya, Pak Jono, seorang pria tua yang pernah akrab dengan ayahnya. Di sana, Pak Jono menceritakan sesuatu yang membuat bulu kuduk Bagas berdiri. Konon, ayahnya menyimpan rahasia gelap tentang sosok pocong yang sering muncul di desa. Pak Jono mengingatkan Bagas untuk tidak berkeliaran di luar rumah selepas maghrib. Ada pocong yang berkeliaran, yang konon adalah arwah penasaran yang pernah berurusan dengan keluarga mereka. Pak Jono bercerita bahwa puluhan tahun lalu, seorang warga desa yang bernama Sukri mati secara tidak wajar dan tidak sempat dikubur dengan benar. Menurut cerita, pocong Sukri itu kini gentayangan mencari orang yang bertanggung jawab atas kematiannya. Bagas yang awalnya skeptis menjadi semakin penasaran. Ia merasa ada sesuatu yang lebih besar dan lebih gelap di balik kematian ayahnya. Malam itu, Bagas tetap tinggal di dalam rumah sesuai nasihat Pak Jono. Tapi, sekitar tengah malam, terdengar suara ketukan keras dari luar jendela kamarnya. Bagas memberanikan diri untuk mengintip. Di balik jendela, terlihat bayangan sosok pocong yang menatapnya dengan wajah pucat dan mata kosong. Bagas terkejut dan bergidik. Ia merasa sosok itu seakan mengirimkan pesan yang menuntut sesuatu darinya. Suara ketukan itu terus terdengar selama beberapa saat, dan baru berhenti setelah Bagas berdoa dalam hati, memohon perlindungan. Bagas mulai menggali informasi lebih jauh tentang masa lalu ayahnya dan hubungannya dengan Sukri, lelaki yang dikabarkan mati tidak wajar itu. Ia menemukan petunjuk-petunjuk di kamar ayahnya, beberapa surat tua yang mengisyaratkan bahwa ayahnya memang pernah berselisih dengan Sukri terkait tanah di desa. Di salah satu surat, Sukri mengancam akan melakukan sesuatu yang besar jika Pak Rahmat tidak menghentikan rencana pelebaran lahan sawah. Ketika Bagas melanjutkan pencarian di ruangan lain, ia menemukan peti kayu yang terkunci di gudang belakang. Setelah berhasil membukanya, ia mendapati benda-benda aneh, seperti boneka jerami dan beberapa jimat yang tampaknya ditujukan untuk melindungi diri dari roh jahat. Ada juga foto keluarga mereka yang telah terbakar sebagian, serta potret Sukri dengan wajah yang dihitamkan. Bagas kembali menemui Pak Jono, mendesaknya untuk menceritakan lebih banyak tentang masa lalu keluarganya dan Sukri. Dengan berat hati, Pak Jono mengungkapkan bahwa Sukri pernah menjadi sahabat ayah Bagas. Namun, pertemanan itu rusak karena sengketa tanah. Malam sebelum kematiannya, Sukri dan ayah Bagas bertengkar hebat, dan Sukri pun pergi dengan hati penuh dendam. Ternyata, kematian Sukri bukan kecelakaan biasa. Dia ditemukan mati mengenaskan di tepi hutan, dengan luka-luka di tubuhnya yang mencurigakan. Namun, karena rasa takut dan pengaruh Pak Rahmat di desa, tidak ada yang berani menyelidiki lebih jauh. Kini, arwah Sukri diyakini gentayangan dalam wujud pocong, mencari keadilan yang tidak pernah ia dapatkan. Setelah mengetahui kebenaran, Bagas merasa dirinya kini menjadi target pocong Sukri. Setiap malam,
suara ketukan di jendela semakin keras, dan sesekali suara itu berpindah ke pintu depan dan belakang. Warga desa pun mulai menghindarinya, takut ikut terkena kutukan. Suatu malam, saat Bagas berdoa di ruang tamu, lampu tiba-tiba padam. Dalam kegelapan, ia melihat sosok Pocong Sukri berdiri di ujung ruangan, menatapnya dengan penuh dendam. Pocong itu bergerak perlahan mendekati Bagas, mengeluarkan suara gemerisik yang membuat bulu kuduk Bagas berdiri. Bagas merasa sudah saatnya dia menghadapi pocong itu. Ia mengingat petunjuk Pak Jono tentang cara menenangkan arwah penasaran, dengan mengakui kesalahan yang dilakukan keluarganya dan memohon maaf. Bagas berdiri berhadapan dengan Pocong Sukri dan memohon maaf atas kesalahan ayahnya. Ia menjelaskan bahwa ia tidak tahu menahu soal tragedi yang menimpa Sukri. Dengan gemetar, ia juga berjanji akan memberikan hak tanah tersebut kepada keturunan Sukri, agar arwahnya bisa tenang. Pocong itu menatap Bagas dengan tatapan hampa, lalu perlahan mundur hingga menghilang di kegelapan. Esok harinya, Bagas mengurus dokumen tanah dan mengembalikan hak tersebut kepada keturunan Sukri yang masih hidup di desa. Setelah itu, teror pocong di desa perlahan menghilang, dan suasana desa menjadi lebih tenang. Bagas kembali ke kota, meninggalkan desa Kemuning dengan perasaan lega. Namun, setiap kali dia teringat desa itu, bayangan Pocong Sukri tetap menghantui pikirannya, mengingatkannya pada kekelaman dan kutukan yang tersimpan di desa itu. Malam itu, ketika suara ketukan di jendela mulai berhenti, Bagas tidak bisa tidur lagi. Dia duduk di kamar gelap, hanya ditemani lampu kecil di samping ranjang. Pikiran tentang Pocong Sukri yang marah dan dendam semakin menyiksanya. Dia teringat pesan Pak Jono bahwa Sukri ingin mencari seseorang untuk menuntut balas atas kematiannya. Keesokan harinya, warga desa mulai menghindarinya lebih terang-terangan. Anak-anak yang biasanya bermain di dekat rumahnya kini menjauh. Bahkan, beberapa warga yang biasanya menyapa enggan bertemu pandang dengan Bagas. Ketika Bagas hendak kembali ke rumah, ia bertemu dengan Ibu Murni, seorang perempuan tua yang dikenal sangat percaya dengan hal-hal mistis. Ibu Murni memperingatkan Bagas dengan suara bergetar. "Nak, jangan pulang malam-malam lagi." Pocong Sukri, dia menunggu di depan pintu. Satu-satunya cara untuk menyelesaikan ini adalah meminta maaf dengan sungguh-sungguh. Bagas tidak paham mengapa Ibu Murni mengatakan hal itu dengan begitu yakin. Namun, tatapan matanya yang penuh ketakutan membuat Bagas bergidik. Bagas kembali masuk ke rumah dan merasa seolah-olah setiap sudut ruangan di dalam rumah memperhatikan gerak-geriknya. Ruang tamu yang penuh barang-barang tua dan kamar ayahnya yang dipenuhi aura misterius semakin membuat Bagas merinding. Dengan hati-hati, Bagas masuk ke kamar ayahnya lagi, kali ini berniat mencari petunjuk lebih rinci. Di bawah lemari kayu besar, ia menemukan kotak kayu yang tampak usang. Kotak itu terkunci, tetapi kuncinya tergeletak tak jauh. Ketika Bagas membuka kotak tersebut, ia menemukan berbagai benda aneh yang pernah dilihatnya dalam ritual mistis, termasuk boneka jerami yang sudah rusak, tali yang terikat rapi, dan sebuah kain putih yang terasa sangat familiar. Di dalam kotak itu juga terdapat sebuah buku catatan dengan tulisan tangan ayahnya. Buku itu berisi catatan tentang tanah, pohon-pohon tua, dan beberapa nama yang Bagas kenal, termasuk Sukri. Ada juga sebuah halaman yang penuh coretan dan kata-kata penyesalan yang tertulis berkali-kali. Di bawah tulisan-tulisan itu, ada sepotong kalimat. "Dia datang setiap malam. Aku bisa mendengar langkah-langkahnya." Bagas merasa ngeri. Ayahnya selama ini hidup dalam ketakutan. Pocong Sukri tampaknya telah mengganggu ayahnya hingga ajalnya menjemput. Kini,
Arwah itu mencari Bagas sebagai pelampiasan dendamnya. Bagas merasa dia harus melakukan sesuatu. Dengan sedikit keberanian, dia memutuskan untuk mencari makam Sukri yang sudah lama dilupakan. Ia bertanya pada Pak Jono, yang akhirnya memberikan petunjuk meskipun terlihat enggan. Pak Jono mengungkapkan bahwa makam Sukri berada di tengah hutan di belakang desa. Hanya beberapa warga tua yang tahu letaknya. Malam berikutnya, dengan lampu senter dan perasaan was-was, Bagas menyusuri jalan setapak menuju hutan yang gelap. Suara burung malam dan dedaunan yang bergesekan semakin membuat suasana mencekam. Setelah beberapa lama, dia menemukan gundukan tanah dengan nisan yang nyaris tak terbaca. Di makam itu, Bagas merasa seperti ada yang memperhatikannya. Dia merasakan hawa dingin menyelubungi tubuhnya dan samar-samar mendengar suara bisikan. "Kembalikan hakku." Suara itu sangat pelan, namun cukup untuk membuat Bagas yakin bahwa Pocong Sukri benar-benar hadir di situ, menunggunya. Bagas kembali ke rumah dengan perasaan kacau. Ia merasa bahwa Pocong Sukri akan kembali malam ini, lebih kuat dan lebih mengancam dari sebelumnya. Sambil berdoa, Bagas duduk di ruang tamu, menanti kedatangan pocong yang sudah menjadi momoknya. Tepat tengah malam, terdengar ketukan di pintu. Kali ini, ketukan itu lebih keras, seolah-olah ada seseorang yang menggedor dengan penuh amarah. Bagas mengumpulkan keberaniannya dan membuka pintu, meski tubuhnya gemetar hebat. Di sana, berdiri sosok pocong dengan wajah pucat, mata kosong, dan kulit yang mulai membusuk. Pocong itu bergerak lambat ke arah Bagas, seolah-olah berusaha mendekati untuk menyampaikan sesuatu. Bagas mundur perlahan, terperangkap oleh tatapan pocong tersebut. Akhirnya, dengan penuh rasa bersalah, Bagas berlutut di depan pocong itu. Aku meminta maaf atas kesalahan ayahku, Sukri. Aku akan mengembalikan tanah itu, semua hakmu. Tolong, tenangkanlah dirimu." Pocong itu berhenti bergerak, dan sejenak, Bagas merasa bayangan yang menyelimuti sosoknya meredup. Wajah Sukri yang membusuk terlihat lebih tenang. Pocong itu berbalik dan perlahan-lahan menghilang ke dalam kegelapan malam, meninggalkan Bagas yang masih berlutut dengan air mata di pipinya. Setelah kejadian malam itu, gangguan Pocong Sukri menghilang. Desa Kemuning kembali tenang, dan warga mulai bersikap normal pada Bagas. Ia mengurus dokumen tanah dan menyerahkan hak atas tanah itu kepada keluarga Sukri yang masih tinggal di desa. Bagas meninggalkan Desa Kemuning dengan perasaan lega, meski kenangan akan sosok Pocong Sukri masih menghantui pikirannya. Sesekali, dia merasa ada yang menatapnya dari sudut mata, tetapi ketika dia menoleh, tak ada siapapun di sana. Kini, Bagas menyadari bahwa ada harga yang harus dibayar atas dosa masa lalu keluarganya, dan setiap dosa akan selalu mencari penebusannya.